Bangsa ini kalau mau bangkit, kita harus belajar sejarah gelap Eropa dan India. Sebelum abad ke berapa ya? Abad 11 kalau nggak 12. Ya. Eropa ini kan benar-benar masa kegelapan. Bahkan abad ke-7 ya. Eropa itu masa kegelapan, baru kenal sampan dan dayung, abad ke-7. Timur Tengah malah sama. Mereka masih saling bunuh antar saudara. Di Eropa, di Arab, Timur Tengah sama seperti itu. Eropa baru kenal sampan dan dayung abad ke-7, abad ke-6. Ya. Bangsa kita di relip Borobudur sudah mengenal perahu Mas Doni yang biasanya kapal jung dengan teknologi tiang pancang miring. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, ketika saat ini berkembangnya sains dan teknologi, yang kemarin awalnya dimotori oleh orang-orang Eropa, oleh orang-orang Amerika. Ya. Walaupun saat ini pergerakan kemajuan teknologi mulai bergeser ke Cina, ke Korea. Ya. Nah, ini tentunya menjadi sebuah perenungan tersendiri buat kita, buat bangsa Nusantara. Bagaimana bangsa Nusantara ini mau bangkit dari keterpurukan. Bangsa ini terpuruk karena adanya penjajahan dogmatis. Kalau kita lihat sejarah Eropa ini 800 tahun mengalami masa kegelapan. Mereka mabuk dogma. Mereka saling berperang antar saudara sendiri hanya karena yang satu menyembah Tuhan O, yang satu menyembah Tuhan A. Mereka berperang antar saudara, saling bunuh. Sampai akhirnya terjadi namanya revolusi Renaissance. Terjadinya revolusi industri. Terjadinya revolusi gereja. Yang mana pada waktu itu kekuasaan gereja sangat mendominasi di dalam pemerintahan di Eropa. Bahkan kalau kita lihat berbagai bangunan-bangunan bersejarah di daerah Portugis, daerah Cordoba, ada beberapa bangunan di situ bekasnya untuk ibadah agama O. Terus berganti untuk beribadah agama A karena mereka berperang menang kalah silih berganti. Dan yang terjadi di bangsa kita saat ini juga terjadinya mabuk dogma. Mereka berebut Tuhan A dan O yang menjadikan perang, konflik antar saudara kita. Mereka saling mengklaim agamanya paling benar. Mereka saling mengklaim Tuhannya paling benar. Nah, ini tentunya menjadi pelajaran yang berharga buat kita, bangsa Nusantara, bangsa Indonesia, kalau kita ingin bangkit. Itu kalau kita ingin bangkit. Permasalahannya kan banyak di antara kita kan tidak mau bangkit.
karena merasa nikmatnya diperkosa. Bangsa ini bisa digambarkan seperti gadis cantik nan molek, dijajah orang yang tinggi besar dengan cambang yang lebat, berperawakan keras. Setelah diperkosa, si gadis cantik nan molek tadi malah menikmati diperkosa, bahkan minta diperkosa lagi karena nikmatnya diperkosa. Itulah yang terjadi pada bangsa kita saat ini. Sehingga akan kita coba, kita bahas, kita kaji bagaimana perjalanan bangsa Eropa sehingga bisa bangkit. Mudah-mudahan dengan bahasan kita nanti bisa mencerahkan kita semua, mencerdaskan bangsa ini. Nah, sebelum itu kita buka dengan tembang. Katanya Bu Nani tadi tembangnya mijil. Mijil itu lahir. Mudah-mudahan akan lahirnya kesadaran-kesadaran, pencerahan dan pencerahan. Silakan monggo Bu Nani. Rahayu. Rahayu. Wijil ingkang cipta pinarsuti sareh tata alon lega lila sumarah rasane yen rinoso harjane urip urip jati luwih mulya luhur. Rahayu. Rahayu. Terima kasih Bu Nani yang sudah nembang mijil, suatu kelahiran. Mudah-mudahan bangsa ini akan lahir kembali, tercerahkan, tersadarkan, tidak lagi mau diperkosa. Jangan malah menikmati diperkosa dan minta diperkosa. Bangsa ini semakin tercerahkan supaya kita bisa bangkit. Kita harus banyak belajar dari perjalanan sejarah gelap Eropa dan juga India. India mengalami pelajaran gelap juga, zaman kegelapan juga. Tetapi India sampai detik ini masih terseok-seok, belum mampu bangkit seperti Eropa. Nah, ini bagi para pemirsa nanti bisa kondotakon di kolom komentar dan di studio di Sanggar Budaya Rakyat Prasojo udah ngumpul beberapa anggota kita, dan kita juga ini kedatangan tamu. Apakah nanti tamunya rutin dan mau bergabung ataukah hanya saat ini aja, kita juga belum tahu. Nah, ini sehingga judul ini tadi kita memberi kehormatan pada tamu kita untuk memilih ini. Nah, konsep kita adalah lembaga pengkajian. Kita tidak menerapkan sesuatu yang bersifat dogmatis. Konsep kita bukan tanya jawab, tapi kondotakon. Karena kalau konsep tanya jawab itu seolah-olah yang pinter itu cuma saya. Pemirsa bodoh semua. Mas Doni, Mas Herman bodoh, yang pintar cuma saya. Ini kalau konsep tanya jawab. Anda bertanya, saya harus menjawab. Rakyat Prasojo tidak berkonsep tanya jawab. Organisasi kita karena lembaga kajian kita berkonsep kondotakon. Sehingga yang namanya kondotakon itu ya bisa kondo, ya bisa takon. Kalau umpamanya pemirsa mau kondotakon, ya silakan. Jadi saya tidak perlu harus menjawab juga karena kondotakon. Dan konsep ini nampaknya cuma ada di Jawa ini, Mas. Konsep kondotakon itu. Kalau konsep lain kan rata-rata tanya jawab. Nah,
Ini siapa dulu yang memulai atau Mas Doni ya? Hasil mic-nya ini. Nah, Mas. Mas Doni ini punya keahlian bisa menerjemahkan, membaca lontar. Nah, walaupun masih muda. Ini saya bingung. Nah, silakan. Bingungnya ini kondo apa? Hal anyar kula, Pak. Yeah. Kondo takon. Yeah. Kondo tegese apa, Pak? Kalau dalam bahasa Kondo itu bicara. Oh, kondo itu bicara. Bicara. Nggak mengabari, nggak? Bisa mengabari juga. Oh. Kondo itu bicara, bicara otomatis kan memberikan kabar baru, berita baru. Oke. Nah. Oke. Perkenalkan, nama saya Doni. Kulo bahasa Indonesia lagi. Iya, memang ini bahasa Indonesia. Kulo ini Jawane KW2. Wah, ini ada istilah KW2 ini. Nah, kalau ngomong tadi istilahnya apa? Konsep masa kegelapan di Eropa sama di India. Kita juga punya masa gelap yang sangat lama, Pak. Oh, sampai sekarang masih masa kegelapan. Sekarang mungkin ada percipaan, Pak. Iya. Tapi nggak tahu berapa voltnya itu nggak tahu. Oh iya, benar. Tapi indikator kebangkitan udah nampak kok. Nah, ini kan dengan ada ini kan juga salah satu indikator. Iya, benar. Nggak tahu berapa wattnya kan gitu. Iya. Nah, yang saya suka dari hal ini tadi, dari pembicaraan kita tadi adalah spiritnya, Pak. Iya. Spirit itu karena kenapa bangsa kita terpuruk hari ini adalah bahasa Inggrisnya kan miscommunication ya. Yeah. Ya, jadi kayak kita tuh kehilangan literasi, kehilangan informasi dan klaim. Yeah. Dan kebanyakan yang bermain adalah klaim. Ya ada Jawa yang sok Jawa dan banyak hal itu yang menumpangi di keberagaman negara kita. Karena kita udah sepakat dengan nama Indonesia. Yeah. Jadi keberagaman itu kita terima. Yeah. Ya, kalau keberagaman sudah kita terima, harusnya kan kita bersepakat bahwa perbedaannya adalah yang indah. Yeah. Karena kan gitu. Kalau kita ngomong melihat nilai fungsi dari alam ini seperti pohon pun kan beraneka ragam macamnya. Tapi kan punya nilai fungsi sendiri. Nah, terkadang hari ini kebanyakan dogma atau doktrin dari luar yang menampung kita karena kita sudah sepakat dengan kesepakatan itu. Saya menganggap ini seperti Indonesia itu negara urban terbaru sedunia, Pak. Karena saya kalau ngomong gen, saya ini nggak tahu gen saya ini dari mana kan gitu. Karena banyak percampuran darah. Kalau kita ngomong udah sampai 4.000 atau 5.000 tahun yang lalu, wah kita ini gen baru, Pak. Kalau menurut saya. Jadi harusnya dari hal-hal yang kecil ini kita jarang mempertanyakan hal-hal yang kecil. Yang seperti tadi kayak aku tanya kondo itu kan sebenarnya saya bingung kondo itu takut apa kan gitu kan. Selama ini kan kalau kondo kan tanya, Pak. Nah, definisi ini ya Bang. Karena ruang-ruang kita sebagai orang Jawa sendiri juga hilang. Hal itu kan hari ini kan banyak akulturasi yang akhirnya seperti kita tuh kalau mencari kejawaan larinya mesti ke spiritualitas, tapi bukan ke tabiat. Kalau seandainya balik ke tabiat, kita selalu dibalikan ke masa dahulu, zaman-zaman kerajaan. Dan kalau ngomong zaman kerajaan sampai hari ini pun kita menjadi gelap. Kenapa? Yang punya database-nya semua orang Belanda, Leiden. Kita belajar bahasa Jawa, S1-nya bahasa Jawanya di Leiden. Kan stempelnya gitu, Pak. Sedangkan kita sebagai orang Jawa sendiri nggak pernah untuk tahu itu. Makanya saya menganggap diri saya itu KW2 kayak gitu. Akhirnya saya berpikir gini, kalau kita pun punya spirit hal ini untuk disampaikan terus-menerus, terutama generasi muda, Pak ya, dengan pola bahasa hari ini, itu bagaimana mengemasnya aja. Menurut saya gitu. Karena gini, secara filosofi kan orang Jawa tuh dari apa yang kita pakai sampai kita jalan setiap hari kan punya makna. Dan buat saya itu kan sastra gerak, sastra hidup. Lah, selalu ada pengerdilan makna dari istilah sastra itu sendiri, bahwa seolah-olah sastra itu harus tulisan. Kan gitu. Dan saya setuju untuk itu memang. Tapi untuk memahami sastra yang bergerak ini seperti apa kan gitu. Hari ini kan sulit untuk menerjemahkan ke teman-teman yang lebih muda kan itu sebenarnya. Ini pertanyaan aja sebenarnya. Kenapa kita ngawali masalah kegelapan sampai hari ini kita gelap? Karena kita sudah kehilangan jati diri. Kedua, kita nggak pernah percaya diri menjadi bangsa ini. Itu aja. Dan itu pengalaman perjalanan saya, Pak ya. Kalau saya keliling kemanapun, kalau lihat orang luar itu selalu minder. Apapun bentuk apapun. Kalau lihat orang bule gitu kan, stereotip
paradigma cantik itu harus putih kan enggak. Yeah. Nah, kata-kata itu yang sering menghantui kita sebagai masyarakat kota ini ya. Yeah. Kadang-kadang kan akhirnya kita dibodohi dengan istilah skincare. Yeah. Padahal orang luar datang ke sini kepin jadi bolus caring kalau istilah saya. Yeah. Caring di sini kepin apa namanya? Pengen coklat. Yeah. Padahal itu kan di Eropa dulu waktu musim dingin karena mereka lari ke tropis kan musim panas dianggap sebagai orang high class. Kelas orang yang menengah ke atas karena bisa pergi ke sini. Tapi kan orang jarang tahu sejarah itu. Yeah. Nah itu maksud saya tidak untuk merendahkan, tapi comparing, menyamakan apa yang terbaik buat kita kan. Saya nggak mau melemahkan karena nggak ada saya menganggap peradaban siapa yang paling unggul atau besar karena semua berganti, tergantung tingkat kesadaran atau kecerdasan masyarakat sendiri-sendiri. Itu sih menurut saya, Pak. Terima kasih Mas Doni. Nah ini sekalian Mas Herman itu yang tamu baru hari ini. Ayo Mas. Ikut aja. Saya baru Pak. Saya ilmunya masih kurang ini sebenarnya. Gak apa-apa ngomongnya. Saya sebenarnya lebih KW lagi Pak. Saya KW 4 ini Pak. Orang Jawa nggak bisa bahasa Jawa. Ya kan, ya setengah orang Sunda juga nggak bisa juga bahasa Sunda saya, gitu. Tapi ya, cuman saya kalau dari temanya tadi, gitu, ya benar yang dikatakan Mas Doni gitu, bahwa kita punya perjalanan panjang bangsa ini, dan yang saya setiap hari sastra saya itu sastra ketemu orang, Pak. Gitu. Jadi ngobrol sama orang-orang yang baru di luar kota dan memang kebetulan saya juga lebih sering keliling Indonesia dulunya gitu. Jadi untuk saya menarik banyak hal-hal yang saya nggak tahu ya dulu kayak gini. Gitu. Nah, kayak di Lombok itu, ada makamnya Gajah Mada di sana. Kaget juga kita. Gitu saya. Nyampe ya ke Lombok gitu. Itu di daerah Bayan gitu. Nah, sejatinya ya kayak generasi kayak saya itu hilang ya catatan sejarahnya kita nggak tahu. Tapi kalau saya meyakini bahwa bangsa kita tuh bangsa yang besar, melampaui Eropa dan India. Saya meyakini itu karena teknologi udah canggih-canggih kita Pak zaman dulu itu. Yang saya dapat obrolan dari sepuh-sepuh segala macam di hampir seluruh kota di pulau di Indonesia itu, ya obrolannya sudah jauh, bukan fisik. Gitu. Nah ini yang menarik dan ya benar menurut Mas Doni juga generasi muda ini kan bahasanya juga ya kayak saya nggak paham kromo inggil Pak, bahasa Jawa yang halus, bahasa Jawa KW3 juga nih gitu kan. Makanya kalau ngobrol takut salah, takut ini gitu. Makanya saya tidak dibesarkan dengan, walaupun orang Jawa tapi tidak dibesarkan dengan kuat dengan adat Jawanya. Gitu. Akhirnya ketemu sendiri, nyari sendiri ya sampai akhirnya sampai ke sini ini juga saya juga pikir ini nggak ada yang tahu Pak. Gitu. Ini teknologinya udah super canggih ini, gitu loh. Terima kasih. Nah itu yang menurut saya bagaimana menjadi diri sendiri Pak. Gitu. Baik itu mungkin orang Jawa, orang Sunda atau orang manapun. Saya pikir harus menjadi sejatinya, Pak. Kalau saya melihatnya seperti itu. Terima kasih, Mas Herman. Ini kita menanggapi kondonya Mas Doni sama Mas Herman ini bukan pertanyaan, bukan takon ini. Ketika bicara tentang sastra, memang sastra itu tidak harus tulisan. Orang Jawa bilang sastro cetha. Sastro cetha itu di sisi lain orang mengatakan apa? Serat teles. Yang dimaksud serat teles itu apa saja? Serat teles itu ya manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, bahkan tanah, bebatuan, ini kan teles basah. Ini sastro cetha. Ini serat teles.
Jadi ketika bicara tentang sastra, ya, ketika bangsa lain menganggap sastra itu hanya sekedar tulisan, kita tidak. Ketika bangsa lain mengatakan itu book atau kitab, kita tidak. Kita bicara serat. Serat itu bukan buku, ya, kalau di dalam bahasa Inggrisnya book, ataupun kitab di dalam bahasa Arab. Serat itu tulisan. Tulisan itu sastra cecok, alam semesta. Itu tulisan. Tulis tanpa papan, kasunyatan. Ya. Ini sastra cecok. Ketika kita bicara tentang perjalanannya Mas Doni yang ngaku KW2, Mas Herman KW4, ini adalah titik awal kesadaran. Tentunya setelah itu harus memperbaiki diri. Karena kalau hanya berhenti di situ, ya kita kan berarti kan bukan kesadaran malahan. Cuman semacam apa istilahnya, apa maksudnya? Saya sendiri ya, saya ini lahir di Solo. Karena orang tua ini dari ekonomi lemah, saya harus merantau mulai umur 14 tahun. Saya keliling Indonesia. Saya kembali ke Jawa itu tahun 92 akhir. Usia 19 tahun. Jadi 5 tahun saya keliling Indonesia. Kalau saya hanya berhenti, wah saya juga nggak bisa bahasa Jawa. Saya besarnya di Sumatera. Bahkan ketika saya ketemu orang Minang pun saya bahasa Minang. Apakah harus berhenti di situ? Tentunya tidak. Ini adalah sebuah kesadaran, pencarian jati diri. Cuman kita diuntungkannya ketika saya keliling Nusantara, ternyata bahasa Batak, bahasa Minang, bahasa Banjar, bahasa Ndaya, ini banyak sekali benang merahnya dengan bahasa Jawa. Tergantung kesadaran kita tadi. Apakah hanya berhenti, oh saya ini KW2 gitu. Oh, Mas Doni KW2, Pak Mas Herman KW4, saya KW6 malah. Wong saya besar di sana malah. Nah, kalau Mas Doni tadi keliling kan sambil bekerja. Loh saya hidup di sana sekian tahun gitu loh. Mulai kecil malahan. Nah, kembali ke apa namanya? Ini menjadikan motivasi Mas Doni, Mas Herman dan para pemirsa gitu loh. Sehingga berkali-kali kita sampaikan bahwasanya kita harus mencari jati diri. Kita orang suku Jawa ya harus menjadi Jawa. Yang Batak ya menjadi Batak, yang Dayak ya menjadi Dayak, yang Buton ya kembali ke Buton, menjadi Buton. Karena ketika bicara tentang esensi falsafah, esensi culture kita, ya itu ketika culture lain, budaya lain, ini kan yang dikenal itu kan salah dan benar. Ya. Di Arab akan bicara hak dan batil, salah dan benar. Di Eropa akan bicara antagonis, protagonis. Ya. Tetapi Jawa itu tidak bicara protagonis, antagonis, tidak bicara hak dan batil. Jawa mengajari kita yaitu ruwa bineda. Sesuatu yang berbeda belum tentu salah. Sehingga ini lebih membuat apa ini sebuah nilai filosofi yang sangat bijak dan bernilai tinggi. Karena ketika bicara salah dan benar, ini kan memunculkan ego. Mas Doni salah, saya benar. Mas Doni kafir, saya iman. Menimbulkan ego. Tapi ketika bicara ruwa bineda, sesuatu yang berbeda belum tentu salah, kan tidak muncul ego. Mas Doni ini pantasnya rambutnya gondrong, awake tekel, koyo Gajah Mada. Nah, apakah itu salah? Enggak. Terus yang ini Mas Anton tubuhnya kecil, rambutnya juga gondrong rambutnya. Apakah salah? Juga enggak. Itulah hebatnya filosofi kita yang nggak pernah disadari orang gitu loh.
Malah kita tergila-gila falsafah dan budaya luar yang lebih cenderung lebih rendah kalau mau kita objektif loh ya. Bukan kita tuh merasa superior, enggak, kita bicara dengan akal sehat kok. Kalau bicara salah dan benar ya, itu kan muncul ego. Tentunya orang yang dikatai salah pasti akan tersinggung. Sehingga saat ini aja di masyarakat kita ya, ketika yang satu teriak kafir, mesti ada yang tersinggung gitu loh. Nah, tetapi kalau kita bicaranya pantes lan ora pantes, ruwa bineda kan tidak ada keegoan di situ. Ini kalau kita mau jujur ya. Nah, kembali ke tema kita tadi. Bangsa ini kalau mau bangkit kita harus belajar sejarah gelap Eropa dan India. Sebelum abad ke berapa ya? Abad 11 kalau nggak 12. Ya. Eropa ini kan benar-benar masa kegelapan. Bahkan abad ke-7 ya. Eropa itu masa kegelapan, baru kenal sampan dan dayung abad ke-7. Timur Tengah malah sama. Mereka masih saling bunuh antar saudara. Di Eropa, di Arab, Timur Tengah sama seperti itu. Eropa baru kenal sampan dan dayung abad ke-7, abad ke-6. Ya. Bangsa kita di relief Borobudur sudah mengenal perahu Mas Doni yang biasa kapal jung dengan teknologi tiang pancang miring. Ini kan teknologi. Karena kalau tiang pancang itu tegak, tentunya kapal tidak akan berlari kencang. Karena akan ada hantaman angin dari depan. Ini nyata gitu. Abad ke-6 dan ke-7 Eropa masih gelap gulita loh. Kita udah secanggih itu. Ketika Cina baru bisa menumpuk batu untuk menjadi tembok Cina, leluhur kita sudah membuat batu yang presisi dengan segala ceritanya. Candi itu kan tidak sekedar batu ditumpuk. Tapi di situ ada presisi, di situ ada sebuah cerita. Ada sebuah ada sebuah seni tersendiri, nggak sekedar batu ditumpuk. Ya. Kita udah benar-benar maju waktu itu. Tetapi yang kenapa kok saat ini terpuruk? Seperti yang jadi prolog saya di depan tadi. Eropa ini masa kegelapan. Karena mereka mabuk dogma. Dogma itu dari Timur Tengah. Yang satu berteriak agama A paling benar. Ya. Yang satu waktu itu yang menguasai agama A dulu, ya, menguasai Eropa. Setelah itu munculnya keyakinan baru dengan meyakini Tuhan O paling benar. Ya. Sampai akhirnya terjadi perang dunia yang terkenal kan perang salib. Ya. Rebutan Tuhan A sama Tuhan O. Ya. Walaupun sama-sama Tuhan imajiner ini. Kalau kita mau jujur kan Tuhan imajiner. Mereka selalu berperang. Sehingga tadi saya katakan di Cordoba, ya, di Cordoba itu Spanyol ya. Ini ada banyak bangunan, bahkan nggak cuma satu. Dalam masa tertentu untuk ibadahnya agama A, tapi pada masa tertentu untuk ibadahnya agama O di gedung tersebut. Dan ornamennya ada yang tidak dihapus, hanya ditutupi saja. Mereka mengalami benar-benar masa kegelapan. Mereka saling berperang hanya karena mitologi. Dan mitologi tadi bukan asli dari Eropa.
benar-benar masa kegelapan. Demi mitologi, mereka rela membunuh saudaranya sendiri. Akhirnya sarjana-sarjana Eropa setelah adanya revolusi Renaissance, ya, mereka berpikir cerdas, ya, mereka lepas dari dogma. Ya. Bahkan pemerintahan pun mulai ada pemilah, ya, yang awalnya kekuasaan orang-orang agamis mendominasi. Itu akhirnya ada pemisahan kekuasaan orang agamis, kekuasaan gereja dengan kekuasaan pemerintahan pada waktu itu. Sampai ada sarjana yang mengatakan, agama itu candu, agama itu racun. Ya. Karena ketika suatu bangsa itu mabuk dogma, nalarnya lemah. Setelah Eropa tercerahkan, ya, mereka mampu membangun teknologi. Itu pun masih kalah dengan kita. Dari beberapa catatan pelaut Portugis, ya. Kapal layar mereka dengan kapal layarnya Majapahit pada abad ke-13-14 ini masih canggih. Kapal layarnya Majapahit lebih besar, kapal layarnya Majapahit. Meriam mereka ini jauh di bawah, kekuatannya di bawah meriamnya Majapahit. Meriamnya Majapahit sudah pakai sumbu, ya. Meriam mereka masih pakai lantak. Meriam Cetbeng Majapahit mampu mengeluarkan 5 kali lemparan meseu, sementara lantak baru 1 atau 2 karena masih perlu dibersihkan. Ya. Nampaknya orang-orang Eropa ini, ya, ini belajar dari masa kegelapan tadi. Oh, ternyata setelah itu kan mereka melakukan pelayaran yang dimotori oleh Marco Polo. Mereka keliling dunia. Padahal sebelum itu leluhur kita sudah menguasai lautan. Akhirnya orang-orang Eropa, ya, ini berpikir, oh ternyata dogma, ya, atau orang sekarang dikenalnya adalah agama, ini bisa untuk menjadi alat penjajahan. Sehingga untuk melanggengkan penjajahan, ini mereka cenderung membuat bangsa yang mereka kuasai ini harus mabuk agama. Nah, di video kita yang lain pernah kita jelaskan bahwasanya dulu, ya, di India itu banyak sekte. Bahkan sampai detik ini India masih banyak sekte. India ini mengenal politeisme, suatu kepercayaan dengan mempercayai banyak Tuhan. Tetapi walaupun politeisme, India ini awalnya culture-nya, budayanya itu lifestyle, gaya hidup. Mirip kita juga gaya hidup awalnya. Yang tadi Mas Doni mengatakan sastra cetha, sastra gerak, ini kan lifestyle, gaya hidup. Nah, untuk melanggengkan kekuasaannya Inggris di India, bangsa India dibuat mabuk dogma. Ya. Mereka menggiring mindset kalau yang namanya kepercayaan, yang namanya agama, itu harus ada kitab sucinya. Harus dibuat kitab suci. Sehingga itulah baru akhirnya ada penggiringan. Ya. Sehingga itulah kitab suci agama Hindu India itu banyak. Ada beberapa kitab suci. Setelah itu, kitab suci ada. Ya. Mereka berpikir ini diberi nama apa, agama apa. Ya.
Karena di India ada lembah Sindhu, ada sungai Sindhu. Akhirnya ajaran ini diberi nama agama Hindu. Jadi yang memberi nama Hindu itu malah sarjana Inggris. Ya. Setelah India beralih dari lifestyle menjadi way of life. Kitab suci itu kan way of life, pandangan hidup. Akhirnya India terpuruk. India mabuk agama. Mereka ada yang mabuk misalnya agama A, agama B. Nah, akhirnya India yang dulu satu kesatuan itu pecah. Pakistan dulu juga India pecah. Ya. Terus Sri Lanka dulu juga India pecah. Bangladesh pecah. Ya. Bahkan Pakistan dulu merupakan pusat kerajaan Raja Asoka. Raja Asoka di agama Buddha ini ada sejarahnya tersendiri dan diagungkan. Tapi pusat kerajaan Asoka, Raja Asoka itu malah di Pakistan. Sekarang hilang. Bahkan generasi muda Pakistan itu tidak lagi mengenal bagaimana sejarah Raja Asoka. Mirip seperti halnya orang-orang Mesir itu tidak lagi bangga dengan leluhurnya Firaun. Mereka dicekoi dengan dogma-dogma yang mengatakan leluhurnya itu sesat, leluhurnya itu biadab, leluhurnya itu raja yang kejam. Firaun itu raja yang kejam. Ya. Generasi muda Pakistan kehilangan kebanggaan pada leluhurnya. Kerajaan Mesir, generasi muda Mesir kehilangan rasa bangganya pada leluhurnya. Walaupun setelah ini dengan kemajuan teknologi, kemajuan sains, akhirnya kan terbukti bahwa apa yang dikatakan di kitab suci yang mengatakan Firaun itu raja yang kejam, raja yang sesat, raja yang ini tidak benar. Di kitab suci dikatakan Firaun itu sosok, sementara ternyata Firaun ini bukan sosok. Firaun ini adalah gelar. Dan yang kejam ini adalah Ramses II. Firaun Ramses II. Sementara ada kesenjangan masa hidupnya. Masa hidup Ramses II dengan masa hidupnya Moses ini jauh beda. Sehingga kalau kitab suci dikatakan mitologi itu sebenarnya pas, tapi kan untuk umat beragama kan kadang-kadang kan masih belum bisa menerima kalau itu mitologi. Ya. Sehingga bangsa ini kalau ingin benar-benar bangkit, ya. Tapi kan ingin bangkit itu kan sebuah kesadaran. Sementara kesadaran bangsa kita kan belum ada. Boro-boro bisa bangkit, wong mau bangkit aja belum kita ini. Ya tentunya kalau bangsa ini ya sudah sadar dulu, setelah sadar kan baru mau bangkit. Tidak mungkin mau bangkit kalau belum sadar gitu loh. Seorang gadis cantik nan molek, dia akan tetap menikmati diperkosa selamanya sebelum dia sadar, oh ternyata saya diperkosa dan ingin melawan. Ya. Kuncinya adalah apa? Kita harus banyak pengetahuan. Kita banyak belajar sejarah bangsa lain. Agama ternyata bisa untuk menjadi senjata menaklukkan, menjajah suatu bangsa. Dan tentunya ya kita harus kembali pada jati diri kita. Walaupun tadi sudah mengatakan ya ada KW1, KW2, KW3. Tentunya kita tinggal di tanah Jawa. Di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung. Saya jadi teringat ceritanya salah satu dulu pernah jadi pengurus kita.
beliaunya ini WNI keturunan Cina. Cerita kepada saya begini, beliaunya ini walaupun keturunan Cina pernah main wayang orang jadi Petruk di istana, di Taman Mini, terus di istana zamannya Presiden Soekarno, ya. Jadi Petruk. Dia cerita kepada saya, Pak Trimo, saya ini walaupun keturunan Cina, ketika saya pergi ke Cina, saya tidak diakui sebagai bangsa Cina. Saya tetap dikatakan orang Indonesia. Sehingga ketika saya pergi ke Cina, bahkan saya entah itu makan ya, itu ya tetap harganya mahal. Nah, karena itulah saya cinta Indonesia. Lah, ini ada WNI keturunan Cina begitu cinta Indonesia. Anehnya, yang kita yang pribumi malah memuja-muja orang Arab gitu loh, memuja-muja leluhur Arab. Ini kan sesuatu yang sangat ironis gitu. Memuja-muja bangsa lain. Di sisi lain, kalau kita ingin bangkit ya dengan beriringnya perkembangan sains dan teknologi, kuncinya sains dan teknologi itu kan penalaran, ya, dengan penalaran, dengan haiklogis. Ya kita harus kembali ke ajaran leluhur kita yang berkonsep haiklogis, tidak nalar. Kita harus kembali ke ajaran leluhur kita yang berkonsep apa? Lifestyle, gaya hidup. Karena lifestyle tadi adalah sastra ceto, serat teles. Lifestyle itu. Sementara kalau way of life itu kan sesuatu yang kaku. Apalagi way of life tadi kitabnya tadi ditulis sekian ribu tahun yang lalu. Tentunya kalau diterapkan pada saat ini sangat tidak cocok. Kalau ada yang mengatakan, oh kitab suci kami ini cocok di masa kapanpun saja, itu disclaimer. Contohnya, ya ada kitab suci yang menceritakan bagaimana Tuhannya ya menjanjikan harta rampasan. Coba diterapkan zaman sekarang, itu kan kriminal. Ya. Saya menjanjikan, oh, Mas Doni ini kan ibaratnya pengikut baru saya. Oh Mas Doni, saya janjikan harta rampasan. Itu harta rampasan yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah harta rampasan tadi silahkan mengambil ke Pak Giono. Ya. Lah wong kitab suci kok menjanjikan harta rampasan gitu loh. Masa itu kitab suci? Coba diterapkan sekarang. Ya kriminal kan. Nah. Tapi bagi orang yang mabuk dogma, kan tai ayam rasa coklat. Oh enggak, kitab suci saya itu paling sempurna katanya. Nah, ini kembali ke tema kita tadi. Ini ada yang kondotakon. Kalau tadi tamu kita Mas Doni sama Mas Herman, nah sekarang coba Bu Nani sama Pak Giono. Ya. Rahayu. Bicara masalah kegelapan itu sangat miris sekali. Yeah. Itulah yang terjadi sekarang. Yeah. Itu mungkin akibat dari keterlenaan yang panjenengan katakan tadi, ibarat gadis molek yang cantik diperkosa dan menikmati. Itu awalnya memang mungkin diperkosa, terus merasa nikmat, terus mapan apa itu ya? Ya awalnya diperkosa, setelah itu malah menikmati, minta diperkosa terus gitu loh. Kira-kira seperti itu. Sampai 500 tahun kita diperkosa itu. Gadis cantiknya itu. Itu apa saking mandinya rayuan si pemerkosa, atau karena suatu kebodohan si gadis itu, yang akibatnya kenikmatan itu akan menyeret ke dalam kegelapan, yang mengakibatkan nantinya anak cucu kita itu sudah lupa
akan leluhurnya, termasuk dogma yang leluhur dilupakan, terus memuja-muja leluhur lain, akibatnya anak cucu kita nantinya tidak tahu siapa leluhurnya. Disitulah kita itu yang miris sekali. Dan juga di situ dikatakan bahwa bukan hanya leluhur saja yang sudah dilupakan, tapi masalah bahasa kalau dikaitkan dengan Sumpah Pemuda 28 Oktober itu kan di situ dikatakan bahwa antara lain satu bahasa Indonesia. Kenapa yang sekarang marak itu bukan bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia itu tidak secara umum dipakai, tapi saya sendiri mengalami tiap pagi di grup lain itu salamnya itu bukan bahasa Indonesia. Bahkan ternyata orang Nusantara, terutama orang Jawa itu juga punya salam, yaitu Rahayu. Waktu itu saya terapkan di grup itu. Rahayu itu seolah-olah aneh untuk mereka. Saya sendiri juga heran. Padahal ini salam kita. Disitulah suatu pembodohan menurut saya yang mengakibatkan kita itu akan digiring ke masa kegelapan. Nah, sekarang pertanyaan saya ini, tadi dikatakan bahwa untuk A dan O itu terjadi suatu peperangan gitu. Nah, mohon dijelaskan apa sih artinya O dan A itu, kok sampai seperti itu? Apa O itu berdiri sendiri atau A itu berdiri sendiri, atau memang A dan O itu memang sangat bertentangan? Terima kasih. Rahayu. Rahayu, makasih Bu Nani. Pak Giono. Nah, oke. Mas Anton. Mas Doni sama Mas Herman kondo takon lagi boleh kok. Rahayu Romo. Iya, Rahayu. Di masa kegelapan Eropa dan India, mereka bangkit karena ada revolusi Renaissance dan revolusi industri. Sementara di Indonesia sekarang ini kan dianggaplah kegelapan. Cocoknya kalau ada revolusi apa itu di Indonesia ini? Itu aja Romo. Terima kasih Mas Anton. Untuk Bu Nani ya, jadi mau kondotakan lagi boleh. Ya, untuk Bu Nani, jadi memang awalnya itu diperkosa sang gadis cantik tadi. Kalau kita baca di berbagai literasi ya, salah satunya adalah serat Jayabaya yang sudah kita kupas juga bersama teman kita dosen UNED Universitas Jember, di channel kita ada. Pada waktu itu ya, pada waktu itu Kesultanan Ottoman Turki, Kekhalifahan Ottoman Turki ini mengirim prajuritnya ke sini. Ya. Itu beberapa kali, tercatat 3 kali, dan mereka selalu kalah. Mulai dari pengiriman 20.000 pasukan, 40.000 pasukan, sampai 60.000 pasukan. Kekhalifahan Ottoman Turki ini kalah, selalu kalah prajuritnya, selalu mati. Sehingga akhirnya mereka menciptakan mitologi. Oh, tanah Jawa ini tanah sing angker. Jalmo moro, jalmo mati. Tanah Jawa ini angker. Siapa yang datang pasti mati. Karena mereka setiap datang mati. Pengiriman pasukan 20.000 mati. 40.000 mati. Terakhir 60.000 mati. Akhirnya mereka mengirimkan intelijen dengan berdagang dan menyebarkan keyakinan, ideologi. Nah, sang intelijen tadi berhasil masuk ke kita.
Ya. Kenapa bangsa kita yang awalnya teknologinya udah maju, peradabannya udah maju, kok bisa kemasukan? Ini yang jadi pertanyaan kan di situ. Ya. Kenapa kok bisa kita ini kemasukan bisa kalah? Ya. Dalam satu sisi, ketika kita bicara siklus alam, orang Jawa bilang mengatakan cokro manggilingan. Ya. Ini kan cokro manggilingan. Jadi leluhur kita pernah mengalami kejayaan itu udah lama juga. Ini siklus alam. Majapahit itu tercatat 200 tahun masa pemerintahannya. Dari Profesor Muhammad Yamin dikatakan Majapahit menguasai sepertiga dunia. Singhasari ini 100 tahun. Singhasari ini menguasai Asia Tenggara. Bahkan ada catatan, ya, ketika waktu itu kekuatan besar ini ada dua, yaitu di Jawa dan di Mongol. Timur Tengah kegelapan, hancur pada waktu itu. Kekuatan Mongolia itu meluh lantakkan Timur Tengah. Ini bagi kaum mabuk dogma agamis nggak percaya cerita ini. Padahal ini sejarah dunia. Semuanya mengakui ini sejarah dunia. Bagaimana wilayah Timur Tengah, ya. Dunia Arab ini hancur luluh lantak oleh pasukan Mongolia. Nah, ketika pasukan Mongolia itu mau menghancurkan Vietnam, ini Vietnam ini ditolong oleh pasukan Singhasari, oleh Mahesa Arema atau Mahesa Anabrang atau Kebo Anabrang. Vietnam itu dalam catatannya 2 kali dibantu kita pada masa pemerintahan Singhasari, kerajaan Singhasari oleh Mahesa Arema, dan pada masa Majapahit. Sehingga itulah Vietnam ini ada ikatan batin secara budaya. Ini kalau nggak salah di grup Rakyat Prasojo barusan saya share itu bagaimana Vietnam itu dibantu oleh Singhasari dan Majapahit. Ada catatannya. Ya. Nah, akhirnya kan Mongol itu kan jatuh. Nah, ketika Mongol itu meluh lantakkan Jazirah Arab sama Eropa, ya, itu kan juga meninggalkan berbagai peradaban, termasuk tentang pengenalan mesiu, pengenalan senjata perang. Akhirnya Timur Tengah, Eropa yang awalnya hanya mengenal pedang untuk perang dan panah, akhirnya mulai mereka mengenal mesiu. Inilah mulai kebangkitan mereka seiring dengan mereka sadar dari mabuk agama, mabuk dogma tadi. Ya. Setelah Mongol itu jatuh, ya, ini Jazirah Arab kembali bangkit. Kekhalifahan Ottoman bangkit. Bahkan kekhalifahan Ottoman ini cukup panjang bangkitnya, sampai menjelang Perang Dunia Pertama atau barangkali Perang Dunia Kedua itu kekhalifahan Ottoman Turki itu masih ada. Sampai kekhalifahan Ottoman Turki itu dikenal dengan istilah sick man of Asia, sick man the Asia. Jadi orang sakit dari Asia. Ya. Sampai akhirnya kekuasaan kekhalifahan Ottoman itu kan kalah dan dikuasai oleh Britania Raya. Setelah Britania Raya menguasai Jazirah Arab, akhirnya kan Jazirah Arab itu pecah-pecah, diberikan kepada diberikan keluarga Al Saud. Jadilah Arab Saudi. Terus Yordania diberikan keluarga Muhammad, ya, bukan Nabi Muhammad, ya, keluarga Sultan Muhammad, keturunan Muhammad. Sehingga Profesor Sail Agil Sirot pernah berceramah mengatakan apa?
Jazirah Arab ini kerajaannya, negaranya itu hasil pemberian, bukan kemerdekaan yang diraih dengan darah pahlawan seperti kita. Nah, ketika Mongol surut, Kekhalifahan Ottoman bangkit, ya, munculnya kekuasaan besar di dunia ini ada dua waktu itu. Kekhalifahan Ottoman dan Majapahit. Ya. Nah, karena lautan ini dikuasai oleh Majapahit, mereka akhirnya membuat namanya jalur sutra. Ini lewat darat, karena mereka membutuhkan sutra, katun dan lain-lain itu dari Tiongkok. Mereka membuat jalur sutra. Eropa mulai bangkit. Di sisi lain, leluhur kita, karena leluhur kita ini kan keyakinannya, ajarannya adalah lifestyle, gaya hidup. Ajarannya berbasis kesadaran. Gomo Buddhi Siwa Buddha itu kesadaran. Tanpa perintah, tanpa larangan, tanpa iming-iming, tanpa amang-amang atau ancaman. Yang namanya kesadaran itu kan naik turun. Ketika kesadaran bangsa kita mulai lemah, ini seiring berjalan tadi siklus alam Cokro Manggilingan, masuknya intelijen dari Ottoman Turki berkedok perdagangan sambil menyebarkan agama, sehingga akhirnya bangsa kita kan awalnya diperkosa, sadar diperkosa. Mereka sadar leluhur kita kalau ideologi Dayo tadi ingin menggantikan ideologi leluhur kita, budaya leluhur kita, jati diri leluhur kita, sehingga pada waktu itu terjadi perang. Bagaimana Kekhalifahan Ottoman Turki 3 kali mengirimkan pasukan. Ini kan ibaratnya kan ingin memperkosa. Kita berontak, kita melawan, mereka kalah. Nah, setelah itu akhirnya dikirimkannya intelijen tadi. Di sisi lain, secara internal bangsa kita juga ada perpecahan. Istilahnya ada kemeladian ngajak sempal. Benalu mengajak sempal itu Pak Gino, sempal itu. Kalau ranting, ini sempal itu bahasa Indonesia enggak ada ya Mas Joni ya. Sempal itu. Kalau sempal itu bukan patah loh. Coklek itu patah. Tembok itu sempal. Jadi kemeladian itu ngajak sempal. Akhirnya Raden patah. Terjadi MOU dengan Kekhalifahan Ottoman Turki tahun 1478. Akhirnya terjadi karena awalnya Kadipaten Demak itu untuk melawan Majapahit tentunya nggak berani, cuma kerajaan kecil. Tapi ketika di belakangnya ada Ottoman Turki kan ada keberanian baru. Akhirnya terjadi perang. Jadi ajaran Dayo kesini itu benar-benar memperkosa, bukan merayu gitu loh. Memperkosa itu kan, perang ini kan memperkosa, sehingga terjadi peperangan. Akhirnya leluhur kita yang masih konsisten dengan ajaran leluhur ini kan lari ke pedalaman. Karena Pantura, daerah pantai itu kan mulai dikuasai oleh ajaran Dayo. Lari ke pedalaman. Lari ke pesisir selatan, lari ke gunung, terutama Gunung Bromo, ya, Gunung Semeru, ya. Terus ada yang lari ke Bali, ya. Bahkan catatannya itu Majapahit itu karena kalah berperang yang awalnya di Trowulan lari ke Kediri, ke Daha, lari ke Gelgel, dari Gelgel Kelungkung lari ke Lombok, Sasak. Putra-putra Majapahit kumpul di Lombok,
Sampai akhirnya Kesultanan Demak mengirimkan Sunan Prapen untuk memerangi putra-putra Majapahit di Lombok dengan disertai 20.000 pasukan. Kalau seandainya pada waktu itu di Lombok ini tidak berkumpulnya kekuatan Majapahit, kan nggak mungkin Demak mengirimkan Sunan Prapen dengan 20.000 pasukan. Wong itu pulau kecil. Ini kan sebuah ini sesuatu yang wah, ini berarti apa? Lombok ada kekuatan besar di situ. Sampai harus mengirimkan Sunan Prapen dengan 20.000 pasukan. Ini tercatat, ini ada literasinya gitu loh. Sehingga kalau ada yang ngeklaim, wah agama kami agama damai, tidak ada pemaksaan dalam agama, siapa bilang? Kalau damai kan nggak mungkin terjadi peperangan. Ya. Bahkan bagaimana Sunan Bonang itu pada waktu itu memerangi pada saatnya Kadipaten Probolinggo ini mau menikahkan putranya dengan putri Kadipaten Lumajang. Karena posisi dalam suasana pesta ini tidak siap perang, akhirnya tercerai berai. Putri yang Kadipaten Lumajang sama Kadipaten Probolinggo itu tercerai berai. Nah. Ini kan perkosaan, ada perang. Nah, lama-lama ya ini yang jadi kita kata di Bu Nani bilang ini saking pintere sing sing memperkosa ataukah saking bodone si gadis cantik tadi gitu. Ya. Ya tentunya ya saking bodohnya si gadis cantik kalau menurut saya, karena hilangnya kesadaran. Tentunya kalau kesadaran itu tidak hilang, ya tentunya dia akan terus melawan dan lebih baik bunuh diri daripada harus menikmati diperkosa. Dalam cerita kita, bagaimana Dewi Anggra ini, ya putri istri dari Palguno. Ini cerita wayang Palguno Palgunadi, ya Palgunadi atau si Harjuno. Ini karena keserakannya ingin memiliki kalpiko ampal. Ini jarinya Palguno kan dipotong terus ditempelkan. Akhirnya Prabu Palguno meninggal. Ya. Setelah itu istrinya Prabu Palguno si Dewi Anggra ini dirayu oleh Palgunadi. Nah kalau si istrinya Sang Anggra ini itu yang cantik jelita itu tidak memiliki kesadaran tinggi, tentunya mau diperistri oleh Arjuna. Wong Arjuna itu lelanangin jagat, ganteng, gagah. Ya. Tapi karena kesadaran masih ada, dia lebih baik bunuh diri. Lebih baik mati daripada dia harus melayani Arjuna. Begitu juga cerita di sono, di seberang lautan. Kalau istilahnya Mas Puji saudaranya Mas Doni tadi, sejarah Kulon Kali katanya. Ya, karena suaminya dibunuh, saudara laki-lakinya dibunuh, bapaknya dibunuh, dia masih disuruh melayani seks dari sang pembunuh. Akhirnya pembunuhnya kan diracun. Walaupun setelah itu dia harus menerima hukuman dibunuh oleh orang-orang si Kulon Kali tadi gitu loh. Ini bagi orang yang mabuk dogma kan ini kan ditutup-tutupi, wow junjungan kami yang paling sempurna gitu. Kok kalau sempurna kok matinya mati diracun gitu. Orang Jawa bilang mati nesto, bukan mati utomo. Ya. Nah, supaya sang gadis cantik nan molek tadi yang bodoh tadi, supaya tersadarkan, supaya tercerahkan, salah satunya adalah ada gerakan alam. Tadi Mas Anton menanyakan kalau di Eropa ada revolusi Renaissance, revolusi industri, revolusi gereja. Kalau di kita apa yang terjadi? Untuk bangsa ini bangkit dan sadar, atau sadar dan bangkit. Ya. Tentunya dibutuhkan revolusi juga.
Kalau petunjuk dari dunia spiritual, petunjuk dari prediksi atau ramalan-ramalan leluhur kita, itu nanti akan ada revolusi alam. Disebutkan adanya bakal anane hardane tirta maruta bantala lan dahana. Ada marahnya air, api, tanah dan udara. Revolusi alam. Revolusi alam ini akan membentuk vibrasi energi yang mempengaruhi mindset manusia yang ada. Sehingga kalau saya lihat saat ini kan indikator-indikator itu kan mulai muncul saat ini. Bahkan yang tercerahkan itu mulai banyak anak-anak muda. Ya. Karena yang tua sudah banyak yang mabuk agama. Kita bersyukur Pak Giono itu sudah sepuh tapi tidak mabuk agama. Walaupun sudah pergi ke Kulon Kali beberapa kali. Ya. Ya, kita ketemu istilah baru Kulon Kali itu. Ya. Ya. Tetapi kalau pemikiran saya, ya, daripada terjadi revolusi alam yang nantinya akan memakan banyak korban dan banyak kerugian, kok rasanya pinginnya tuh cukup revolusi sosial gitu. Tapi kan itu kan cuman pemikiran saya gitu. Ya. Ya, enggak tahu nanti apakah ada revolusi alam ataukah revolusi sosial. Dan indikator-indikator ini sudah mulai nampak. Di sisi lain dengan berkembangnya sains dan teknologi yang berdasarkan penalaran, ya. Teknologi itu kan harus masuk akal, harus bisa dibuktikan, ya. Ya. Sementara kan mitologi, agama itu kan mitologi ini kan tidak masuk semua. Apakah agama itu masuk akal? Enggak. Ya. Apakah ajaran-ajaran agama itu bisa dibuktikan? Tidak. Mereka hanya berdasarkan iman dan dalil dan cenderung analogis gitu. Sementara dengan berkembangnya sains dan teknologi tentunya apa? Harus masuk akal. Ya. Harus logis. Harus bisa dibuktikan. Ini konsep barat. Kalau konsep kita ditambahi satu lagi. Sehingga kita pernah bahas apa bedanya pemahaman kita, ajaran Jawa dengan sains atau teknologi. Kalau sains dan teknologi masuk akal, ya bisa dibuktikan atau realita. Cukup dua ini. Tapi kalau ajaran kita logis, kasunyatan atau realita, dan harus selaras dengan alam semesta. Harus harmoni dengan alam semesta. Harmonisasi mikrokosmos, makrokosmos. Sementara kalau sains dan teknologi tanpa yang ketiga ini akannya apa? Terjadilah eksploitasi dan eksplorasi alam. Karena mereka tidak berpikir harus harmonisasi semesta. Sehingga dengan konsep sains dan teknologi juga terjadi kerusakan-kerusakan alam. Kalau alam rusak, yang terjadi apa? Revolusi alam. Karena alam akan membuat keseimbangan. Ketika Malang Selatan banjir bandang, ya, sampai banjir lumpur, tanah longsor, ini kan hardane bantala lan tirta. Banjir bandang, tanah longsor itu kan hardane tirta lan bantala. Marahnya air dan tanah. Gunung meletus, hardane dahana. Marahnya api. Ya. Angin puting beliung adalah marahnya angin. Ketika Malang Selatan, Sukabumi, ya, yang di medsos banyak berita banjir bandang tadi. Kalau orang agamis mengatakan apa? Oh, Tuhan memberi azab, Tuhan kok pendendam gitu loh. Padahal tidak, itu adalah alam membentuk keseimbangan. Kenapa alam membentuk keseimbangan? Karena alam dirusak oleh manusia. Sehingga bangsa ini harus benar-benar sadar dulu.
Kita sadar, sehingga saya sangat berharap anak-anak muda kita ini harus banyak belajar, termasuk sejarah dunia. Saya sangat sedih sekali ketika saya ketemu para penggiat budaya Jawa yang muda-muda. Ini bicaranya itu tentang halusinasi, delusi. Saya benar-benar prihatin gitu. Ketika Anda bicara tentang delusi, saya pergi ke pesariannya Mbah A, saya di situ melihat harimau putih. Ini kan saya prihatin kalau anak muda yang dibicarakan seperti itu gitu loh. Seharusnya apa? Yang dibicarakan itu ya kayak Mas Doni ini yang menerjemahkan lontar bahasa Sanskerta ya. Diterjemahkan, dikaji lebih dalam, dikaji secara keilmuan untuk bangkit gitu loh. Seperti istilahnya, karena apa yang ada di peradaban leluhur kita dulu semuanya logis kok. Ketika abad ke-6 dan ke-7 Raja Sailendra ya, membuat Candi Borobudur, di situ ada relief kapal jung dengan tiang pancang miring. Ini kan teknologi gitu. Ketika Meriam Cetbeng Majapahit memiliki kekuatan 5 kali dari meriam Portugis, ini teknologi gitu. Dan kita tidak perlu minder ya, seperti yang diceritakan Mas Doni tadi. Kita harus bangkit. Kita harus percaya diri. Yang penting kita tidak kebablasan percaya diri kita. Sampai kita lupa daratan. Sehingga bagi para pemirsa Raket Prasojo, seringkali saya dorong, saya motivasi untuk percaya diri. Ya. Walaupun kadang-kadang mereka telepon saya, Romo, doanya ritual ini bagaimana, doanya ini bagaimana. Ya. Loh, kalau lari ke situ kan akhirnya dogmatis lagi. Sehingga di dalam ajaran saya dikatakan apa? Bersembayanglah dengan bahasa ibu. Tidak harus dogmatis gitu loh. Sementara saat ini banyak penggiat-penggiat budaya Jawa itu larinya dogmatis walaupun dogmatis lokal. Bangsa ini tidak mungkin bangkit kalau kita mabuk dogma, entah itu dogma lokal ataupun dogma Dayok. Sebagai contoh gini, kemarin ada COVID ya. Ini virus. Wong Jawa ngarani sawan. Bangsa kita apakah baru kemarin aja kita mengalami pagebluk? Enggak. Beberapa waktu yang lalu ada catatannya. Kita pernah mengalami pagebluk tuh. Karena pagebluk itu jagat resik gitu loh. Nah ini jangan dibawa ke arah ke halusinasi, delusi. Ini ilmu pengetahuan, ini sawan, ini virus. Virus bisa dibasmi dengan semok disinfektan. Itulah sebabnya kemarin orang-orang yang bakar dupa ini cenderung lebih aman dari COVID. Karena dupa itu semok disinfektan. Di desa-desa banyak membuat diangan. Nah, ini teknologi, ini semok disinfektan gitu loh. Jangan dilarikan mistik, dilarikan halusinasi. Ayo pelajari teknologi leluhur kita. Karena ketika kita bicara Jawa, ya, ini video awal kita ini, judulnya What is Java? Kita akan bicara 3 hal. Yang pertama adalah Spirit of Java, jiwa Jawa, jiwa yang tidak pernah mati. Kalau kita mati berarti nggak Jawa. Yang kedua kita bicara Javanese culture. Javanese culture itu ada 5 hal, mulai dari bahasa dan sastra, adat dan tradisi, seni budaya atau seni, terus jagaraga, terus yang kelima adalah falsafah dan spiritual. Bagian yang ketiga adalah Javanologi. Javanologi ini adalah ilmu
teknologi tentang Jawa. Bukan diartikan kawruh Jawa terus larinya ke mistik atau ke penghayat. Karena penghayat itu kan spiritual culture, bukan teknologi Jawa. Teknologi Jawa itu banyak sekali, tadi tentang kapal jung, tentang meriem. Kalau yang saya pelajari itu tentang bagaimana teknologi pertanian Jawa. Ya. Pernah saya terapkan di beberapa daerah, bagaimana orang menanam singkong yang standarnya satu pohon cuman dapat 5 kilo, bisa kita tingkatkan menjadi 30 kilo. Wah, ini ada kabar gembira ini untuk Mas Puji yang ngikuti saya. Mbak Erni Ramawati yang ada di Klaten, yang Klaten kemarin sekian puluh tahun hancur oleh tikus. Kemarin kita menanam padi di sana dengan sistem Jawa. Kemarin itu telepon saya, sudah panen. Dapat 16 ton. Jadi kalau kita bicara Jawa itu ya bicara banyak hal gitu loh, bukan sekedar bicara tentang mistik gitu. Terus kita bicara tentang pengobatan enzimatik. Ini teknologi gitu. Ini kalau bangsa ini mau bangkit. Semua itu kuncinya apa? Kita harus bebas dari mabuk dogma. Kita harus melampaui agama. Sehingga ketika obrolan kita tadi waktu diundang ke Mbatu kemarin, banyak sekali di antara kita ini keluar kota A, masuk kota O. Setelah di kota O, jelek-jelekan kota A. Ya. Ini yang ditanyakan Bu Nani tadi, kok kenapa mereka berperang antara A dan O ya? Kalau disclaimernya umat O, katanya umat O ini adalah ajaran penyempurna dari ajaran yang sebelumnya, dari ajaran A tadi. Ya. Tetapi dari umat A sendiri mempelajari, oh ternyata Tuhannya umat O tadi ini nggak sama dengan Tuhannya umat A. Ya, saling disclaimer. Ya. Cuman pemikiran saya sederhana. Kalau ada yang mengatakan, oh ajaran kami itu ajaran penyempurna, ini jadi lucu. Berarti Tuhan Anda itu pembuat produk gagal. Berarti Tuhan Anda tidak sempurna, Tuhan Anda bodoh gitu loh. Kalau mengatakan, oh ajaran kami ajaran penyempurna, berarti kan Tuhan Anda pernah menciptakan barang gagal. Kan berarti nggak sempurna toh, pernah menciptakan ajaran gagal. Terus dia mengklaim ini ajaran yang penyempurna. Nah. Sementara kalau kita pelajari secara esensi, ya, Tuhan A dan Tuhan O ini saling berperang kok, saling bermusuhan kok. Dan ini mematahkan kalau ada yang berkonsep Tuhan itu satu gitu loh. Loh kalau Tuhan itu satu, kenapa kok Tuhannya A sama Tuhan O kok bermusuhan? Bahkan sampai ada konsep Tuhan pecemburu ini. Wah, awas ya, seperti Mas Doni cemburu ke istrinya. Awas ya, pokoknya nggak ada laki-laki lain di sini, di rumah ini. Kalau ada laki-laki lain di rumah ini saya bunuh. Tuhan pecemburu ya. Intinya adalah kesadaran. Bangsa ini harus bangkit, tidak mabuk dogma lagi. Bagi yang mabuk dogma ya mudah-mudahan pelan-pelan tersadarkan, tercerahkan. Jangan khawatir kalau Anda keluar kotak Anda itu nanti bingung, tidak. Kenapa? Karena alam semesta, Sang Maha Pencipta semesta, bukan Tuhan menurut versi agama A, B, C tadi. Karena di dunia ini tercatat ada 4.200 agama, ada 2.500 Tuhan. Ya. Tuhan sejati, Tuhan yang sebenarnya ini menciptakan umatnya beserta dengan segala perangkatnya. Bukan kok alam semesta diciptakan 13,6 miliar tahun, baru
1000 tahun yang lalu Tuhan menciptakan buku pedoman, ini kan aneh gitu. Di sisi lain apa? Manusia lahir ini kan dibekali otak. Otak itulah ada sumber penalaran. Tidak ada satupun manusia yang lahir dibekali kitab suci. Harus pede, harus percaya diri. Kita harus percaya pada leluhur kita, tidak mungkin menyesatkan kita. Selama ini kan orang-orang mabuk agama ini kan tidak percaya pada leluhurnya sendiri gitu. Dia lebih mempercayai leluhurnya bangsa lain gitu. Padahal yang jelas karena leluhur kita bisa hidup di dunia ini. Yang jelas leluhur kita tidak mungkin menyesatkan kita. Bahkan sejahat-jahatnya manusia, seorang bajingan sekalipun, dia tidak ingin anaknya itu sengsara. Apalagi leluhur kita bukan orang yang jahat gitu. Ya, ada lagi yang ditanyakan di kondo takon lagi sebelum kita tutup. Sampun. Mas Doni mau kondo takon lagi. Sampun. Mas Herman, sampun. Nah, para pemirsa yang saya hormati, ya, bahasan ini kalau nggak salah sudah 2 kali ini. Ya, bagaimana saya mencoba membangkitkan. Ya, kita harus belajar dari sejarah gelap Eropa dan India. Mereka lepas dari mabuk dogma dan akhirnya mereka sadar, oh ternyata agama itu bisa untuk alat penjajahan. Akhirnya di mana mereka ingin menjajah, mereka membuat bangsa yang dijajah itu harus mabuk agama, harus mabuk dogma. Karena satu, bangsa yang mabuk agama, mabuk dogma itu lemah nalarnya. Yang kedua, bangsa yang mabuk dogma tadi ini tinggal pencet tombol. Karena mereka lebih mempercayai pemimpin dogmanya. Sementara pemimpin dogma tadi ini berafiliasi kepada kapitalis. Di mana ada misionaris, di situ pasti ada kapitalis. Kenapa? Karena misionaris rata-rata tidak punya pekerjaan jelas. Dia ingin dodol omong. Mereka ingin hidup mewah, hidup enak, punya istri cantik dan banyak. Yang biaya siapa? Kapitalis. Sehingga di belakangnya misionaris masih kapitalis gitu loh. Nah, kapitalis ini membuat misionaris tadi supaya suatu bangsa tadi mabuk dogma semua, supaya bisa dikuasai. Dikuasai SDM-nya, dikuasai SDA-nya. Kita tidak bosan-bosannya memberikan kajian-kajian tentang pencerahan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita bersama. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu.